teman-teman, selamat datang di podcast inspiratif hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi obrolannya gak kalah penting nih, yaitu tentang cinta tanah air. Bareng saya Alicia Indah Puspa, dan tentunya sudah ada rekan saya di sini. Halo, saya Rahma Cahyani Majid. Halo, apa kabar nih Kak Rani? Halo Alicia, Alhamdulillah baik. Semoga yang nonton juga sehat semuanya ya. Amin. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita mulai podcastnya. Ngomong-ngomong, podcast hari ini tuh judulnya Cinta Tanah Air itu gak harus ribet. Kak Rani, kadang kita sering dengar nih istilah cinta tanah air. Tapi menurut Kak Rani sebenarnya tuh apa sih cinta tanah air? Kami, apa maknanya? Menurut saya, cinta tanah air itu sebenarnya hal yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Bukan soal pacara atau hal-hal besar lainnya, tetapi lebih ke sikap kita dan gimana kita peduli, bangga, dan mau berkontribusi buat negara kita tercinta ini. Berarti gak harus hal-hal yang besar ya Kak? Iya, justru kebanyakan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya nih, kita buang sampah pada tempatnya aja, itu sebenarnya sudah bentuk dari cinta tanah air. Kadang kita ikut menjaga lingkungan sekitar, atau hal simpel lain, kayak kita taat aturan, nggak nyerobot antrian, taat lalu lintas, kerja dengan jujur, itu semua juga termasuk bentuk dari cinta tanah air. Wah, berarti selama ini kita mungkin sudah melakukannya ya Kak, tapi gak sadar ya kalau itu bagian dari cinta tanah air. Iya, betul banget. Kadang kita mikir cinta tanah air itu harus yang kayak perbuatan heroik kan. Padahal nggak juga. Hal-hal kecil tapi konsisten itu justru yang paling penting. Nah, kalau misalnya buat generasi sekarang nih Kak, terutama Gen Z kayak kita gini nih Kak, menurut Kak Rani mereka udah punya rasa cinta tanah air atau belum sih? Kalau menurut saya sebenarnya ada, cuma bentuknya mungkin beda. Apalagi kita Gen Z kan. Sekarang kan zamannya udah serba digital nih. Anak muda bisa nunjukin cita tanah air lewat prestasi, konten positif, bahkan lewat media sosial. Misalnya mereka bikin konten tentang budaya Indonesia atau berprestasi di luar negeri, tapi tetap membawa nama baik Indonesia. Itu keren banget sih. Iya bener Kak, sekarang banyak juga konten creator yang bikin konten tentang budaya lokal jadi lebih dikenal ya. Iya, betul banget. Itu salah satu bentuk nyata juga. Yang paling penting itu bukan caranya yang harus sama kayak dulu, tapi nilai yang dibawa harus tetap sama dan nggak berubah, yaitu selalu bangga dan peduli sama Indonesia. Tapi di sisi lain ya Kak, kita juga gak bisa bohong ya, pengaruh budaya luar itu kuat banget nih sekarang. Menurut Kak Rani itu jadi ancaman gak sih? Bisa jadi ancaman tuh kalau kita nggak bisa menyaring. Tapi sebenarnya nggak semua budaya luar itu buruk loh. Bisa kok kita mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap jangan sampai kehilangan jati diri kita. Intinya kita harus tahu mana yang cocok dan mana yang nggak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Jadi istilahnya kita harus pintar-pintar milih ya Kak. Iya, betul. Itu dia. Misalnya nih, kita suka tren luar negeri seperti K-pop. Nggak masalah, tapi tetap bangga pakai produk lokal dan menghargai budaya sendiri. Itu yang paling penting. Sekarang kita bahas sedikit nih ya Kak, kalau dikaitkan sama kita sebagai calon aparatur sipil negara, cinta tanah air itu bentuk nyatanya apa sih Kak? Kalau sebagai ASN, itu justru lebih terasa lagi tanggung jawabnya. Cinta tanah air bisa ditunjukkan dengan kerja yang serius, jujur, dan melayani masyarakat dengan baik. Karena sebenarnya pelayanan yang kita berikan itu langsung berdampak kepada masyarakat dan juga citra negara kita. Berarti bukan cuma kerja ya Kak, tapi juga soal sikap dan integritas kita. Iya, benar banget. Kalau kita kerja asal-asalan, itu sama aja kita nggak menghargai negara kita sendiri. Tapi kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, itu salah satu bentuk cinta tanah air yang paling nyata. Wah, jadi makin sadar ya, ternyata cinta tanah air itu maknanya luas banget ya Kak Rani. Nah, Kak Rani, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin ada nggak di pesan-pesan singkat buat teman-teman yang lagi nonton?
Buat teman-teman yang lagi nonton, pesan saya sederhana aja sih. Cinta tanah air itu nggak perlu nunggu jadi orang besar dulu. Mulai aja dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri. Menjadi pribadi yang jujur, peduli, bertanggung jawab, dan disiplin, dan mau berkontribusi, itu sudah cukup menjadi awal yang baik sebagai ASN yang berkualitas. Wah, keren banget Kak Rani. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa bikin kita semua jadi lebih sadar ya, bahwa cinta tanah air itu deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau gitu saya Alishinda Puspa dan rekan saya Rahma Cahyani Majid, pamit undur diri. See you. terima kasih.